Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas beberapa topik. Satu di antara nanti berkaitan dengan bagaimana kita memulai trading, bagaimana kita memulai investasi dengan modal yang cukup sederhana, dengan modal setidaknya dari gaji UMR ya. Bagaimana kita nanti mensimulasikan, kemudian apa yang kira-kira nanti cocok yang kita akan pilih sebagai bentuk untuk investasi kita, sebagai bentuk untuk melipat gandakan dari modal yang ada dengan cara tentu lebih sederhana, kemudian prospektif, dan bisa akan lebih baik jika nanti kita tempatkan dengan baik. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya membahas lebih lanjut, jangan lupa yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya, biar teman-teman yang baru menekuni dunia trading, baru belajar banyak di trading, bisa lebih banyak teredukasi. Baik, jangan kemana-mana, kita akan bahas materi setelah yang satu ini. Kita akan membahas beberapa tips trading dan investasi bagi teman-teman pemula. Nah, dalam hal ini kita akan berbagi tips bagaimana kita memaksimalkan dari modal yang kita punya ya. Nah, dalam hal ini nanti kita akan melihat bagaimana kalau kita menggunakan UMR kita sebagai ilustrasinya. Bagian pertama kita akan memahami dulu ya apa itu trading dan apa itu investasi, biar nanti tidak gagal di dalam kita memahami ya. Trading secara bahasa berasal dari kata dasar bahasa Inggris yakni trade yang berarti dagang, sementara trading berarti perdagangan. Mengutip dari laman Investopedia, secara umum trading adalah suatu transaksi di dalam pasar finansial yang meliputi kegiatan jual dan beli. Dalam hal ini jual beli surat berharga, valuta asing, dan mungkin komoditas-komoditas yang lain ya. Secara spesifik, trading konteks pasar finansial didefinisikan sebagai perdagangan yang mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas, komoditas, atau derivatif. Sementara untuk investasi adalah satu aktivitas di mana pelaku ini menanamkan modalnya dalam bentuk uang atau kekayaan yang lainnya untuk memperoleh imbal balik atau return tertentu sesuai yang diharapkan tentunya. Nah, investasi biasanya dalam jangka panjang untuk pembelian saham dan surat-surat berharga untuk memperoleh keuntungan tertentu ya. Contoh misalkan ada saham, kemudian deposito, obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, dan mungkin yang lagi sekarang trending adalah cryptocurrency. Nah, trading ini lebih bersifat aktif, sementara investasi bersifat pasif ya. Nah, kita coba lihat bagaimana perbedaan keduanya dilihat dari sisi waktu. Trading ini lebih cenderung dilakukan dalam jangka pendek, sementara investasi lebih mengacu pada jangka panjang. Dari sisi tujuan, trading ini memanfaatkan keuntungan dan pertumbuhan aset yang ada ya. Sementara untuk investasi lebih fokus pada pertumbuhan modal. Dari sisi sifatnya, trading lebih mudah bergerak atau volatile ya, sementara investasi lebih stabil. Dari metode analisa atau analisis, trading ini lebih menggunakan pendekatan teknikal ya, sementara untuk investasi lebih mendekatkan pada analisa fundamental. Dari sistem pembelian,
trading bisa memanfaatkan dua arah, yakni baik buy maupun sell-nya kita bisa manfaatkan dari selisih harga yang ada di sana. Sementara untuk investasi itu lebih ke arah membeli dan kita simpan untuk ditahan dengan jangka waktu tertentu yang lebih panjang tentunya. Dari pelaku pasarnya atau pelaku marketnya, maka trading ini lebih bersifat aktif ya. Jadi seorang trader itu dia lebih aktif analisa, kemudian melakukan transaksi jual dan belinya. Sementara untuk investasi lebih bersifat pasif ya, karena seorang investor menanamkan sahamnya dengan tujuan tentu satu bisa mendapatkan dividen dan termasuk di sana nanti pertumbuhan asetnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi teknikal, sebenarnya sama-sama keduanya juga bisa menggunakan chart, mungkin bisa menggunakan candlestick, menggunakan bar chart atau bar chart maupun line chart ya. Dua-duanya atau semuanya bisa menggunakan teknikal juga ya. Tetapi sekali lagi untuk trading lebih cenderung ke analisa teknikal, sementara untuk saham lebih condong ke fundamental ya. Seperti apa kalau kita menganalisa secara fundamental? Maka kita bisa memperhatikan dari sisi keadaan makroekonomi, kekuatan keuangan, kinerja industri perusahaan tersebut sampai pada manajemen perusahaan ya. Dari makroekonomi ada GDP atau Gross Domestic Product, kemudian ada inflasi, ada suku bunga ya. Sementara dari sisi eksternal, sisi dari perusahaan, dari internalnya, kita bisa lihat dari kondisi perusahaan seperti apa. Dari sisi persaingannya bagaimana, kemudian dari si manajemennya seperti apa, laporan keuangannya bagaimana, dan bahkan sampai ke valuasi perusahaan itu seperti apa. Kalau kita sudah bisa mempelajari, sudah bisa membaca secara detail di sana, tentu untuk menentukan kita pada satu perusahaan tertentu atau emiten tertentu, maka itu akan lebih mudah mendapatkan yang berpotensi ya, punya growing yang lebih tinggi. Nah, kita coba untuk mengilustrasikan kondisi ekonomi dulu dan sekarang ya. Kita ambil contoh, misalnya data ini dari upah minimum Provinsi Jakarta ya. Kita ambil yang agak besar, dari tahun 2000 sampai 2024 ya. Kira-kira kalau tahun 2000 itu sekitar 344,258 ya. 344,257 ini satu bulannya untuk UMP Jakarta di tahun 2000. 2001 naik menjadi 426,250 ya. Sementara di tahun 2003 sudah naik menjadi 4.901,798 ya. Di tahun 2024 terakhir di kisaran 5 juta sekian ya, bahkan mungkin ada kenaikan lagi untuk saat ini ya. Nah, kita juga bisa melihat ya bagaimana orang tua dulu dengan gaji yang mungkin kita lihat angkanya cukup kecil, mereka bisa membeli tanah, beli mobil, bisa buat rumah dan sebagainya. Sementara generasi-generasi yang baru, yang generasi Z sekarang, kenapa mungkin lebih susah ya kita bisa seperti orang-orang tua dulu. Nah, karena kita lihat dari sisi kebutuhan ya, dari sisi kebutuhan pokok, dari sisi yang lain ya. Dalam hal ini saya mengilustrasikan beras ya. Beras di tahun 2013 itu masih sekitar 8 ribuan
ya, di kondisi normal ya standarnya. Sementara di tahun 2024 1 kilonya sudah 15.000 sekian. Bahkan pernah mencapai juga 16.000. Ini artinya ada rentang perbedaan yang cukup jauh, bahkan hampir 2 kali lipatnya. Dari tahun 2013 hingga tahun 2024 ya, dengan kisaran waktu sekitar 11 tahun. Nah, tentunya kenaikan yang tadi luar biasa itu tidak hanya berada pada kenaikan beras saja, tetapi akan diikuti dengan naiknya kebutuhan-kebutuhan lain atau harga-harga yang lain. Yang paling signifikan dari sisi pendidikan tentunya ya, semakin tinggi biaya pendidikan tentu orang tua yang menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi tentu akan menjadi semakin sulit di sana, dan ini akan sangat mempengaruhi dari sisi ekonomi juga ya. Dari sisi kualitas pendidikan juga nanti akan semakin berkurang tentunya ya, karena tidak banyak orang tua bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena terbentur oleh ekonomi ya, karena kebutuhan yang semakin naik, gaji tidak terlalu tinggi. Sementara dari sisi lain, misalnya kebutuhan energi, minyak, kemudian gas dan sebagainya juga tentu akan terdorong naik. Kebutuhan pangan apalagi akan ikut merangkak naik, karena dari satu kenaikan yang signifikan maka akan diikuti oleh kenaikan-kenaikan yang lain. Transportasi menjadi naik, kebutuhan lain menjadi naik. Tentunya akan semakin susah untuk mendapatkan kebutuhan yang lebih baik. Nah, apa yang menyebabkan seperti ini? Tentu permasalahannya ada di inflasi. Apa itu inflasi ya? Yakni menurunnya nilai tukar kita terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup kita ya. Jadi kebutuhan makin melonjak, makin naik, kemudian nilai rupiah semakin berkurang atau semakin tertekan. Akibatnya tidak banyak yang bisa menjangkau ya. Akhirnya tentunya akan menjadi lebih sulit dari sisi ekonomi. Nah, dari inflasi ini tentu ada banyak pertimbangan kalau kita mau berinvestasi dengan rupiah atau lebih banyak mengumpulkan rupiah, karena akan terdepresi, akan semakin turun nilainya, akan terjadi inflasi yang terus-menerus. Kenaikan harga yang semakin tinggi, nilai yang semakin rendah, meskipun banyak uang kita, tentunya untuk menjangkau kebutuhan itu akan semakin sulit. Nah, ini adalah salah satu contoh data nilai impor barang diambil dari data indonesia.id ya. Kenapa rupiah semakin melemah atau selalu melemah dibanding mata uang yang lain ya. Dalam hal ini tentu US dollar ya. Kalau kita amati dari sisi impor barang atau mendatangkan barang dari luar negeri, ini makin lama semakin bertambah ya. Meskipun harganya naik, dari catatan yang ada, total impor ini mencapai 71 poin sekian persen ya di tahun 2023. Apa imbasnya ketika impor ini makin bertambah atau makin besar, sementara kebutuhan semakin naik? Nah, karena nilai mata uang semakin berkurang atau semakin merendah dibanding kebutuhan yang semakin naik, apalagi kalau kita ilustrasikan kita banyak mendatangkan barang dari luar, itu artinya kita akan
beli dari luar. Nah, untuk beli dari luar, mata uang rupiah kita itu tidak bisa serta-merta digunakan untuk membayar. Karena itu harus ditukar dulu menggunakan mata uang internasional, ya, dalam hal ini dolar. Ketika kita mau mendatangkan barang, membeli barang dari perusahaan dari luar negeri atau dari vendor di luar negeri, maka harus ditukar dulu rupiah kita. Artinya kita menjual dulu rupiah kita dan membeli dolar untuk nanti pada akhirnya membayar. Nah, tentunya semakin banyak permintaan kita, maka harga dolar juga akan semakin naik. Harga barang juga akan nanti diikuti makin naik kalau kita menjual lagi. Kenapa? Ya karena nilainya tukar juga naik, maka tentu nanti ketika kita menjual akan juga semakin naik juga. Ini yang menyebabkan harga bahan baku menjadi naik, ongkos produksi naik. Tentu harga jualnya makin tinggi. Masyarakat banyak yang akhirnya tidak mampu menjangkau. Nah, kita akan coba untuk memanfaatkan bagaimana sekecil apapun penghasilan kita, kita coba untuk membagi menjadi beberapa poin, ya, sehingga kita tidak tertekan dengan satu penghasilan kita yang makin lama akan tergerus, makin lama akan jauh ketinggalan dibanding dengan naiknya kebutuhan pokok yang makin melejit. Kalau kita tidak melakukan upaya tambahan, ya tentunya semakin sulit kita menjangkau kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Semakin sulit kita akan menyekolahkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, kita siapkan dengan 3 simulasi seperti ini misalkan. Yang pertama, kita bisa siapkan dulu dana darurat. Ya, kalau memungkinkan pastikan kita punya dana darurat. Yang kedua, cari tambahan pendapatan atau cari income lain, ya, dari di luar dari pekerjaan utama kita. Ya, mungkin bisa trading, ya, salah satunya. Atau kita mungkin bisa mencoba dengan strategi lain yang itu bisa menjadi tambahan penghasilan kita. Nah, dalam hal ini tentu kita manfaatkan dari sisi trading. Yang ketiga, buat uang kita bisa bekerja dengan cara investasi tentunya, ya. Ketika kita mau berinvestasi, maka berhati-hati dalam penggunaan cash flow kita atau uang kita. Betul-betul harus dikontrol, harus diperhatikan setiap keluar dan masuknya. Kemudian batasi utang yang bersifat konsumtif. Dan siapkan tentu dana darurat tadi. Nah, dari simulasi ini, bagaimana kita menyiapkan dana darurat? Bagaimana kita menyiapkan uang kita bisa digunakan untuk investasi, walaupun kita hanya mendapatkan penghasilan dari UMR atau UMP. Nah, simulasinya begini, mungkin kita bisa menyiapkan dana darurat ya sekitar 3-6 kali kebutuhan pokok kita. Dari mana? Dari menabung 10% dari penghasilan kita. Apakah kita bekerja di satu perusahaan atau kita mungkin freelance, setidaknya kita bisa menabung 10% dari penghasilan kita. Lah, penghasilan kita tidak tetap tiap hari, tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa konsisten menyisipkan untuk dana-dana darurat kita. Nah, simulasinya begini misalnya, ya. Ketika kita punya UMR atau UMP misalkan 5 juta. Yang pertama, siapkan dulu untuk tabungan kita 10%. Potong dulu tabungan 10%. Kemudian sisanya buat kebutuhan sehari-hari. Apakah buat makan, buat bayar kontrakan, bayar kos. Kemudian
buat nanti beli bensin atau mungkin kita naik transportasi umum untuk kita bekerja dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa manfaatkan mungkin dengan berbagi ya, berapa disisihkan ya. Dalam hal ini kita coba simulasikan dengan gaji 5 juta, nabungnya 10% ya 500.000, maka sisa 4,5 juta. Ya, misalkan kita anggap 1,5 buat makan, 1,5 buat kos atau kontrakan, 800.000 untuk transportasi, kemudian 100.000 untuk kebutuhan lain yang kita mungkin tidak terduga, yang kecil ya. Oke, dari ilustrasi ini setidaknya ketika kita kumpulkan ya, yang paling utama adalah kebutuhan pokok kita, yakni makan, kemudian tinggal, kemudian buat transportasi ya. Dari kebutuhan makan, kemudian kebutuhan tempat tinggal dan transportasi, kira-kira ini sekitar 3,8 juta. Maka untuk dana darurat kita bisa menyiapkan 3-6 kali dari kebutuhan pokok ini ya. Nah, saya ilustrasikan misalkan 6 kali ya, maka totalnya sekitar 22,8 juta. Minimal kita punya stok ya untuk aman di 22,8 juta sebagai antisipasi, misalnya kita kena PHK, kena pengurangan dan sebagainya ya, sehingga kita bisa bertahan beberapa bulan ke depan sebelum pada akhirnya kita nanti bisa bekerja lagi. Oke, kemudian kita coba untuk berinvestasi 10% dari gaji. Ada banyak cara untuk berinvestasi, bisa dengan deposito, reksadana, kemudian saham ya. Deposito ini bisa di perbankan umum, BPR atau mungkin di yang lain ya. Yang banyak itu di umum dan BPR ya. Di bank umum biasanya rata-rata 1 tahun sekitar 4,5% per tahun ya dari bunganya. Kemudian di BPR ini lebih tinggi sekitar 7%-an ya. Kemudian yang kedua dari investasi yang ada, kita bisa menyimpan melalui reksadana pasar uang ya. Apa itu reksadana pasar uang? Ya, kita bisa berinvestasi di sana, dana kita akan dikelola oleh manajemen lembaga keuangan, ya tentu dengan resiko yang lebih rendah, namun juga nanti potensi returnnya juga tidak terlalu tinggi. Ya, tentu ini juga masih lebih besar dibanding dengan deposito ya. Sekalipun ada resikonya, tetapi lebih rendah karena sudah ada yang mengelola dan bertanggung jawab di sana. Sementara kalau kita masuk ke saham sendiri, nah tentu potensi lebih besar ya, dengan resiko yang tentu juga besar juga ya. Namun demikian, karena ini saham, kita berinvestasi jangka panjang, tentu tidak sebesar resiko kalau kita trading kan di trading pasar uang dan komoditas yang lain ya. Kemudian dari sisi trading sekarang ya, kita bisa manfaatkan juga untuk tambahan penghasilan kita dengan tetap menggunakan 10% tadi dari penghasilan kita untuk kita kumpulkan dan akhirnya nanti kita manfaatkan untuk transaksi di pasar uang. Dalam hal ini bisa ke forex, pasar kurs mata uang asing, atau ke saham, ke emas, cryptocurrency atau komoditas lain ya. Ya tadi sudah kita jelaskan bedanya antara trading dengan investasi ya. Trading itu bisa aktif, bahkan bisa dilakukan harian, mingguan dan bulanan dan seterusnya sesuai dengan style masing-masing. Nah, bagaimana tips dan investasi saham? Ya, sebelum kita menekuni dunia ini ya, atau dunia trading maupun saham, maka perhatikan hal-hal seperti ini ya, yang akan kita bagikan ke teman-teman semuanya. Yang pertama dari sisi trading, kalau kita mau trading, satu, fahami dulu ilmu dasarnya. Apa ilmu dasar dalam trading? Ya kita bisa membaca bagaimana potensi pergerakan-pergerakan yang di sana dengan teknikalnya. Karena tadi sudah kita bahas di depan, sudah kita sampaikan trading itu lebih mengedepankan analisa teknikal.
maka fahami bagaimana cara membaca pasar itu. Fahami bagaimana cara kita menentukan titik entry-nya. Fahami bagaimana cara kita meresikokan. Sehingga betul-betul kita nanti menguasai dari sisi teknikalnya. Kalau kita sudah menguasai dari sisi teknikal, itu modal pertama untuk kita nanti melangkah ke berikutnya, yakni dengan nanti melakukan manajemen risiko dengan baik, melakukan kontrol emosi dengan baik, dan seterusnya. Yang kedua, pilih broker yang tepat. Kenapa harus broker yang tepat? Jangan sampai kita berinvestasi, kemudian scam, lari, ya, atau tidak bisa dibuka websitenya dan sebagainya, atau dibawa kabur dan sebagainya. Maka tentu kita harus memilih broker yang tepat. Kenapa harus memilih broker? Kita di trading ini tidak bisa serta-merta kita jual beli dengan pasar besar di luar, tidak bisa. Kita harus melewati namanya broker ini, karena broker ini menjadi perantara menyambungkan antara trader dengan market besarnya. Pilih yang tepat sesuai dengan pilihan kita, selera kita. Ada banyak ketentuan kita dalam memilih broker. Satu diantaranya harus berizin, harus punya legalitas. Yang kedua, dari sisi pelayanan, dari sisi customer service-nya, dari sisi withdrawnya, dari sisi depositnya, dari sisi komisinya, kemudian dari sisi spreadnya, macam-macam. Kita bisa pelajari satu persatu. Mungkin teman-teman yang butuh informasi broker, silahkan buka di www.globalkisawat.com. Di situ sudah ada banyak pilihan broker, baik yang lokal maupun yang luar, yang sudah terregulasi semua. Kalau di lokal kita itu di situ banyak sekali pilihannya, silahkan dipelajari satu persatu, baik legalitasnya, track recordnya, dan sebagainya. Yang ketiga, mulailah dengan modal yang kecil. Jangan kita pertama langsung berapi-api untuk kita langsung menggunakan modal yang besar, karena kita belum mengetahui bagaimana trading itu secara realnya. Ada banyak perjalanan yang harus kita jalani. Ada banyak proses yang harus kita lakukan dulu, ya. Harus kita jalani di awal dulu. Nah, seiring waktu ketika kita sudah mulai mengerti, sudah mulai memahami, sudah mulai menguasai dengan baik, kemudian sudah bisa menghasilkan dari trading itu, maka kita baru nanti menaikkan secara bertahap modal kita. Yang keempat, pilih jenis trading yang sesuai, ya. Sekali lagi, dalam pasar uang itu banyak sekali yang ditawarkan. Ada banyak aset yang ditawarkan di sana, baik itu dari sisi mata uang, dari sisi komoditas, kemudian dari sisi saham, dari sisi cryptocurrency, minyak, dan sebagainya. Nah, pilihlah yang sesuai dengan style kita, sesuai dengan karakteristik kita. Di awal mungkin kita bisa banyak bertanya, kita bisa banyak menguji dulu, ya, mana kira-kira yang menurut saya cocok, nyaman, dan bisa menguntungkan. Nah, yang kelima, jangan lupa buatlah trading plan. Buatlah rencana trading sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang ada di dalam trading plan itu? Ya, bagaimana cara entry? Apa yang menjadikan dasar kita entry? Bagaimana cara exit? Ya, kalau kita entry di situ, maka di mana kita TP-nya? Di mana SL-nya? Berapa banyak resiko yang maksimal kita resikokan? Nah, itulah nanti bagian dari trading plan itu. Yang kedua adalah saham. Kita berinvestasi saham. Maka kalau kita mau berinvestasi saham, satu, carilah perusahaan dengan manajemen yang baik. Dari sisi keuangan, dari sisi manajemennya, bagaimana kita harus betul-betul mempelajari. Sekarang sudah dunia era terbuka, semuanya bisa dilihat by online, ya. Laporan-laporan keuangan perusahaan itu sekarang sudah bisa dilihat secara online. Kemudian yang kedua, cari tahu nilai intrinsik perusahaan. Ya, apakah perusahaan itu betul-betul maju karena jualan aset atau karena betul-betul growing dari pertumbuhannya. Apakah dari sisi perusahaan itu
betul-betul bernilai atau tidak ya. Jadi cari nilai intrinsik dari perusahaan itu. Yang ketiga, bersabar dan jangan buru-buru kalau kita melakukan pembelian saham. Betul-betul harus bersabar. Kata Lo Keng Hong, belilah saham bernilai Mercy tapi dijual dengan harga bajai ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita bagi buat teman-teman semuanya. Jangan berkecil hati kalau kita punya penghasilan yang belum cukup untuk kita berinvestasi. Selalu ada jalan, selalu ada petunjuk kalau kita berusaha. Yang penting bagaimana kita membagi, memanage dengan baik, dan punya niat yang kuat untuk kita mendapatkan tambahan lain. Terima kasih, selamat siang, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya biar banyak teman yang teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan kita bisa banyak belajar dari yang sudah kita sampaikan. Perlu dicatat bahwa ini adalah sebagai edukasi ya. Jika teman-teman nanti mungkin membutuhkan bantuan konsultasi berkaitan dengan bagaimana memulai trading baik di saham maupun di forex atau mungkin di komoditas yang lain, silakan tulis kolom komentar atau bahkan bisa hubungi admin kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di lain waktu dengan video-video yang lebih menarik lainnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.